Kali ini kita akan mendalami temuan-temuan penting dari sebuah laporan hak asasi manusia yang mengungkap kisah pemindahan paksa dan kelaparan di Timor Leste, sebuah tragedi yang terjadi berulang kali antara tahun 1974 hingga 1999. Angka yang kalian lihat ini, 84.200, ini bukan sekedar statistik. Ini adalah angka minimum jumlah orang yang meninggal karena kelaparan dan penyakit yang jadi akibat langsung dari pemindahan paksa selama konflik di Timor Leste. Angka ini didapat dari temuan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi atau yang biasa disebut CFVR. Dan yang membuat angka tadi semakin terasa dampaknya adalah skala dari tragedi ini. Seperti yang disebutin dalam laporan, buat masyarakat Timor Leste, pengungsian itu bukan hal yang aneh. Itu jadi pengalaman yang hampir semua orang rasakan. Coba bayangin, banyak dari mereka yang mengalaminya lebih dari sekali seumur hidup. Nah, untuk benar-benar paham arti di balik angka-angka ini, kita harus ngerti dulu temuan utama dari laporan komisi. Bahwa semua ini bukan satu peristiwa tunggal, tapi sebuah siklus trauma yang terjadi terus-menerus. Jadi, apa sih sebenarnya pemindahan paksa itu? Menurut komisi, ini tuh bukan sekedar pindah rumah biasa. Ini adalah situasi di mana orang-orang terpaksa pergi, entah karena diancam langsung atau karena mereka tahu kalau mereka tetap tinggal, nyawa mereka bisa terancam. Intinya, ini hampir nggak pernah jadi pilihan sukarela dan sering banget jadi pelanggaran hak asasi manusia. Oke, mari kita mundur sedikit ke awal untuk melihat gimana siklus mengerikan ini bermula di pertengahan tahun 70-an. Semuanya berawal di tahun 1974, dengan persaingan politik antar partai seperti UDT dan Fretilin yang ujung-ujungnya jadi intimidasi dan kekerasan di beberapa tempat. Terus, puncaknya di bulan Agustus sampai September 1975, ketegangan ini meledak jadi perang saudara. Walaupun singkat, dampaknya besar banget. Akibatnya, di akhir tahun 1975, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi. Banyak yang lari ke perbatasan, bahkan sampai masuk ke Timor Barat, Indonesia. Seberapa besar sih skala pengungsian awal ini? Angkanya benar-benar bikin kaget. Menurut perkiraan dari Palang Merah Internasional atau ICRC waktu itu, bisa jadi setengah dari seluruh populasi Timor Leste mengungsi hanya selama periode konflik internal di tahun 1975. Separuh populasi. Tapi konflik internal itu ternyata cuma awal. Tepat setelahnya datang invasi dari luar yang memicu periode paling mematikan selama 25 tahun konflik ini berlangsung. Garis waktu ini nunjukin periode yang paling kelam. Desember 1975, militer Indonesia masuk yang bikin penduduk evakuasi besar-besaran ke pegunungan yang dikuasai Fretilin. Selama 2 tahun berikutnya, ratusan ribu orang ini hidup dalam pelarian di gunung, sementara serangan militer bikin kondisi makin nggak memungkinkan untuk bertahan. Akhirnya, antara 1978 dan 1979, mereka terpaksa menyerah dan ditahan di kamp-kamp pemukiman yang dikontrol militer. Puncaknya, di tahun 1979, kelaparan hebat melanda kamp-kamp ini dan menyebabkan puluhan ribu kematian. Penting banget nih buat kita paham gimana komisi mendefinisikan kelaparan di sini. Ini bukan sekedar kekurangan makanan karena gagal panen atau bencana alam. Ini adalah situasi di mana orang-orang sengaja dihalangi untuk bisa mendapatkan makanan atau sumber daya untuk menghasilkannya. Jadi, ini adalah bencana buatan manusia yang muncul dari kebijakan dan tindakan yang disengaja. Terus gimana caranya kelaparan ini diciptakan? Laporan ini merinci tindakan-tindakan militer Indonesia di dalam kamp. Pertama, pergerakan mereka dibatasi secara ketat. Kedua, pasukan makanan dan kebutuhan dasar sangat-sangat kurang. Para penghuni kamp juga dilarang bertani atau cari makan sendiri. Dan yang paling parah, badan-badan bantuan internasional sengaja dihalangi masuk sampai tujuan militer tercapai. Akibat dari tindakan-tindakan tadi ya bisa ditebak dan sangat mengerikan. Kelaparan dan gizi buruk di mana-mana, wabah penyakit menyebar, dan kematian massal terjadi, terutama menimpa mereka yang paling rentan seperti anak-anak dan orang tua. Dan bahkan setelah bencana kelaparan besar di tahun 1979, siklus ini ternyata belum berhenti. Pemindahan paksa dan kelaparan terus dipakai sebagai alat kontrol selama 2 dekade berikutnya. Taktiknya pun terus berubah. Di tahun 80-an, pemindahannya lebih spesifik, dipakai sebagai hukuman kolektif buat desa-desa yang dicurigai mendukung perlawanan. Ribuan orang bahkan sampai diasingkan ke Pulau Atauro yang kering. Tapi di tahun 1999, skalanya jadi masif dan strategis. Tujuannya untuk meneror penduduk sebelum dan sesudah referendum kemerdekaan, yang puncaknya adalah deportasi ratusan ribu orang ke Timur Barat. Di luar penderitaan fisik, ada dampak psikologis yang luar biasa berat.
Kutipan dari Emiliano Lopez, seorang pemimpin Timor, tentang kondisi di kamp Timor Barat ini benar-benar menggambarkan itu. Tekanan mental sangat tinggi, kami merasa betul-betul tertindas, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Jika seseorang mulai memukul, kami hanya melihat dan diam saja. Di mana harga diri kita? Ini nunjukin luka batin yang dalam dan seringkali nggak terlihat. Jadi, dari semua ini, apa sih kesimpulan akhir dari komisi tentang hubungan antara pemindahan paksa dan kelaparan? Nah, ini dia inti dari temuan mereka. Poin kuncinya adalah ini. Komisi menemukan bahwa pemindahan paksa dan kelaparan itu bukan sekedar efek samping perang yang tragis dan nggak bisa dihindari. Justru sebaliknya, dan ini adalah temuan yang paling memberatkan, keduanya adalah alat yang saling berhubungan. Sebuah senjata yang sengaja digunakan secara strategis untuk mengontrol populasi dan menghancurkan perlawanan. Tabel ini ngejelasin cara kerjanya. Pertama, tanaman dan ternak dihancurkan, jadi orang nggak bisa mandiri secara pangan. Lalu, pergerakan dibatasi, supaya mereka nggak bisa bertani, cari makan, atau berdagang. Bantuan kemanusiaan sengaja dihalangi masuk untuk memperburuk kondisi. Dan terakhir, orang-orang dipindahkan paksa ke daerah tandus untuk menciptakan ketergantungan dan kontrol total. Dan semua temuan ini punya implikasi hukum yang sangat serius. Seperti yang dicatat di laporan, menurut hukum internasional, membuat populasi sipil kelaparan dengan sengaja itu bisa dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan ini membuka kembali sebuah sejarah yang sangat menyakitkan dan seringkali terlupakan. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang menggugah. Bagaimana sebuah bangsa bisa pulih dari sejarah yang seperti ini? Ini adalah tantangan soal kebenaran, rekonsiliasi, dan memori yang masih terus dihadapi oleh rakyat Timor Leste sampai hari ini.